Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di channel Galpai Pinjol. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk segera di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Teman-teman, hari ini saya akan bahas kembali masalah pinjol ya atau pinjaman online finansial teknologi. Hari ini kebetulan kami dapat kiriman ya dari Telegram ya dari teman kita, salah satu subscriber kita itu curhat ya. Jadi sudah bosan ya dengan pinjolnya gitu kan, karena terlalu banyak rawatan ya. Jadi bingung nih yang mau diapain ini gitu kan, karena sudah terlalu banyak. Awalnya dari Shopee ya, karena terus melakukan penutup lubang, akhirnya membengkak jadi banyak sekali pinjaman online-nya di fintech yang ber-OJK tentunya ya. Teman-teman, seperti yang sudah saya tampilkan di screen, teman-teman bisa baca. Ini kita baca bareng-bareng ya. Ini namanya saya sensor ya untuk melindungi privasi beliau. Jadi teman-teman yang sekarang ini kondisinya hampir mirip, tolong disimak baik-baik ya, jangan sampai video ini terpotong. Baik, langsung aja saya bacakan. Ini minta saran ya. Jadi sudah hampir 1 tahun itu udah mau capek ya, karena kurang lebih 4 sampai 8 juta itu untuk angsurannya per bulannya ya. Jadi dari beberapa platform di bawah ini minta saran nih, mana yang paling parah di sini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi teman kita, subscriber Galpai Pinjol ya, ini pinjamannya di KTA Kilat ya, KTA atau KTK Kilat itu 1.800.000. RC itu rupiah cepat ya, 1.800.000. Cairin 700.000, kredit pintar 700.000 ya. Nah ini Kredivas 600.000, Julo 700.000, Kredivo 2.200.000, Akulaku 5.800.000, kemudian Gojek Pay cicil ya ini ya, kalau nggak salah saya ya, 1,5 juta, Gojek Pay Later 2 juta, kemudian ini kartu kredit BRI bank ya 3.300.000, Dana Pala 3.300.000, Uku 900.000, kemudian Bantu Saku 1.300.000, Sing ID 2 juta, Shopee Pay Later 9.200.000, Shopee Pinjam 7 juta. Ya ini yang paling besar di ini ya, aku laku nomor 2 ya. Pertamanya ini ya, Shopee yang paling besar ya, di 9.200.000 dan 7 juta. Ya, yang kedua adalah di aku laku ya, 5.800.000. Total pinjaman kurang lebih mencapai 44 juta sekian, teman-teman. Ya. Nah, ini teman kita juga mungkin yang akan kita bahas di hari ini ya. Teman kita ini heran ya. Dia banyak melakukan pinjaman di platform lain ya. Tapi pengajuan di tempat yang lain juga itu di ACC. Jadi maksudnya satu orang itu bisa memiliki pinjaman online lebih dari 3 atau bahkan 5. Itu satu orang ya. Mungkin teman-teman sekarang yang ada permasalahan yang hampir mirip, pasti kalian juga terjebak lebih dari 3 atau bahkan 5 atau bahkan 10 aplikasi. Nanti bisa dituliskan di kolom komentar ya, berapa jumlah kalian rawatan kalian, dan endingnya juga nanti akan tidak mampu ya, Galpai ya kemungkinan ya, karena udah nggak sanggup lagi kalau lubang tutup lubang. Saya heran kenapa di platform lain tetap di ACC, padahal kalau punya pinjaman juga di tempat lain ya. Awalnya saya cuma pinjam di Shopee ya, ini awalnya dari Shopee ya.
Tapi karena ke lubang tutup lubang, jadi kayak gini. Semua pada jatuh tempo minggu besok, kira-kira platform mana yang aku dahuluin ya. Ini belum ini ya, belum kalbe ya. Jadi istilahnya teman kita itu lagi bingung ini, mana nih mau didahulukan. Mungkin kalau saya bisa jawab ya, kalau ini sama-sama OJK ya, jadi susah ya mana yang mau didahulukan ya. Solusinya cuma satu ya, kalau dari saya sekaligus bisa menginformasikan ini ke teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini, ya berarti sudah tidak mampu, mending digalbaikan aja. Itu lebih baik teman-teman. Kenapa? Karena mentok sudah nggak bisa gali lagi nih, mau gali di mana gitu kan. Atau kalau misalkan gali pun malah lebih parah nanti, bukan menyelesaikan masalah tapi malah lebih parah. Jadi saran saya mending digalbaikan aja kalau sudah seperti ini ya. Yang saya sorot, nah gini, ini sebelum saya pembahasan kelanjutan ya. Galbay atau gagal bayar pinjaman online itu bukan keinginan kita, itu bukan faktor kesengajaan ya, tapi adalah suatu keadaan. Itu yang digarisbawahi. Lain hanya kalau kalian memang niat, kalau kalian minjol, niat nggak mau mengembalikan gitu kan. Jadi uangnya dipakai benar-benar niat nih untuk nggak digalbay, itu mungkin udah lain cerita ya. Cuma kebanyakan teman-teman di sini kan karena suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari waktu itu, akhirnya minjol dan tidak bisa mengembalikan tepat waktu, akhirnya minjol ke yang lain gitu kan. Tujuannya untuk menutup pinjol yang satu, akhirnya jadi muter ya, kayak lubang tutup lubang. Rata-rata begitu. Nah, ketika sudah tidak ada yang digali, terus bagaimana? Gak bisa bayar semuanya, akhirnya macet gitu kan. Nah, teman-teman, pembahasan intinya di malam hari ini ya, saya mau tekankan yang sekaligus galbay atau gagal bayar, itu tidak serta-merta dari kita sendiri sebagai kreditur. Dari sistemnya pinjol itu memang mengarahkan kita untuk galbay teman-teman. Coba teman-teman cermati ya, teman kita ya, subscriber galbay pinjol ya, ini memiliki pinjaman berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 pinjol teman-teman. Dan ini OJK semua loh ini. 17. Satu orang. Ya. Bayangkan satu orang bisa di-ACC 17 pinjol sekaligus. Nah, harusnya. Contoh aja teman-teman bisa dibayangkan sendiri, ini sebagai gambaran umum ya. Misalkan di rekan kerja ya, kita punya rekan kerja di satu kantor gitu kan. Si A minjem ke si B ya. Berapa nih? Misalkan 5 juta gitu kan. Sampai batas waktu yang ditentukan ternyata nggak mengembalikan pinjamannya ke B. Otomatis si B itu jengkel kan. Dia ngomong, akhirnya curhat ke temen C dan temen D dicurhati. A punya pinjaman ke saya, belum dikembalikan, terus gimana? Gitu ya. Jadi si C dan D itu tahu kalau si A itu punya pinjaman atau punya hutang di B. Ya. Saat itu, karena terus ditagih sama si B, ya, si A coba mengajukan pinjaman ke C dan D. C dan D harusnya tahu dong. Lah, si A sudah punya pinjaman ke B, tidak bisa ditutup, tidak bisa dibayar, atau belum bisa bayar. Nah, terus kalau nanti saya minjami, nanti bayarnya pakai apa? Gitu kan. Itu hampir sama dengan pinjol, teman-teman. Ya, pinjol itu banyak ya. Pinjol ada yang namanya Pusdavil ya. Pusdavil itu pusat fintech, pusat kayak data center ya. Saya lupa kepanjangannya apa itu. Pusdavil, pusat data fintech lending ya. Jadi kayak data centernya ya. Data center itu misalnya saya nih minjol di mana aja, jumlahnya berapa ya, pernah telat enggak ya.
terus pencairannya berapa, pembayarannya lancar enggak, itu terangkum semua data centernya. Dari situ harusnya pinjol bisa dong membaca. Misalkan nih, dari teman kita ya, kita kasih gambaran ya, sudah punya utang di KTA Kilat 1.800.000 ya. Rupiah cepat 1.800.000, cairin 700. Mengajukan di kredit pintar dan mengajukan di kredit fast atau julo sekaligus gitu kan, mengajukan. Harusnya cross check dulu si pinjol ini, paling enggak kan resiko kreditnya gimana gitu kan. Mampu enggak ini? Ini kamu udah punya utang nih di KTA Kilat, di RC juga belum kebayar. Masa mau saya kasih ini utang baru? Bener nggak? Kenyataannya apa? Ini si pinjol-pinjol ini ngawur, nyairin aja, cair, 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 cair. Artinya apa? Ini membunuh kita pelan-pelan teman-teman pinjol itu. Jadi memang benar-benar menjerat kita, ya, karena sistemnya seperti ini. Harusnya nggak dikasih. Jadi teman kita ini atau teman-teman yang lain sekarang menghadapi permasalahan yang bersama, mentok di 3 pinjol akhirnya. Kalau nggak bisa yang lain kan otomatis 3 pinjol aja. Misalkan nih, yang dieliminasi yang ini saya ini ya, gini ya, biar lebih ini ya, nggak kelihatan. Nah inilah kurang lebih inilah, ini ya yang dibaca yang ini aja, cairin RC, cairin rupiah cepat KTA Kilat ya. Ini aja, sampai ini aja. Mengajukan kredit pintar ke bawah nggak bisa, karena di Pusdafil udah jelek datanya gitu, atau rekodnya ada gitu kan. Nah, ketika hanya 3 aja, otomatis kan lebih mudah diselesaikan. Tapi kalau sudah terlalu banyak efek dari gali lubang tutup lubang, ya terus mau gimana lagi? Gimana nggak galbay nasabahnya, kreditornya? Gimana nggak galbay? Kalau si pinjolnya sendiri juga ngawur pencairannya. Nah, sekali lagi galbay itu bukan karena kemauan ya, itu karena keadaan ya. Karena keadaan terlalu banyak seperti ini. Ya, jadi untuk teman-teman yang sudah mengalami permasalahan yang hampir sama seperti ini, jangan dipaksakan teman-teman ya, jangan dipaksakan, jangan gali lagi di lubang yang baru ya, itu kesalahan besar ya. Jadi kalau teman-teman yang saat ini lagi ada permasalahan gagal bayar di 3 atau 4 ya, jangan ditambah, udah stop ya, stop, udah ya itu aja yang digalbaikan. Utamakan kebutuhan pokok dulu, makan ya, atau mungkin kalau misalnya biar nggak stres liburan kan gitu ya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, gimana, lebih bagus daripada stres mikirin banyak seperti ini ya. Jadi teman-teman mungkin itu dulu ya, penjelasan saya mengenai tip kalau sudah terjerat banyak sekian ini. Jadi tetap tenang ya, hidup masih panjang, jangan sampai hanya karena ini stres, nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Tetap semangat teman-teman. Cukup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.